Salam sehat. Hari ini kita bahas tentang hidung mencong, hidung bengkok. Dalam bahasa kedokteran disebut deviasi septum. Jadi adanya sekat atau pembatas rongga hidung kanan dan kiri, nah itu sekatnya namanya septum. Nah, terjadi pembengkokan. Nah, itu yang dimaksud dengan deviasi septum. Deviasi septum ini bisa terjadi karena kongenital. Kongenital ini adalah begitu lahir sudah terjadi pembengkokan pada sekat hidung. Artinya ini terjadinya proses pada saat berkembangnya janin di dalam perut ibu, ini terjadi gangguan secara anatomis, di mana sekat ini sudah terjadi bengkok. Ya, itu yang dimaksud dengan kongenital. Kemudian yang kedua, adanya trauma, adanya kejadian kecelakaan. Yang pertama bisa karena proses pada saat kelahiran. Pada saat proses kelahiran di mana ada yang namanya CPD, cephalodysproportion, yang masih memungkinkan bayi ini keluar melalui jalan lahir, melalui pervaginam. Artinya hanya pas masih bisa, karena ukuran panggul itu harus minimal 10 cm. Kalau kurang dari 10 cm, kemungkinannya bayi tidak bisa lahir secara normal pervaginam. Harus seksio, cesaria, atau operasi. Nah, mungkin karena ukurannya ini sangat bertepatan sekali, sehingga bayi ini masih bisa lahir, tapi terjadi trauma pada hidung. Nah, kemudian terjadi agak bengkok pada saat proses kelahiran. Yang kedua, yang trauma tadi karena proses kecelakaan. Hanya sudah anak-anak atau dewasa karena terjadi kecelakaan, bisa kecelakaan lalu lintas, bisa karena jatuh, bisa karena terpukul, bisa karena kejedut hidungnya di dinding atau apalah, sehingga terjadi akhirnya pembengkokan atau mungkin retak pada tulang hidung. Nah, itu juga bisa. Ya, jadi tadi bisa karena bisa karena kongenital, bisa karena trauma. Kemudian yang ketiga bisa karena infeksi yang berulang pada saluran hidung. Infeksi yang berulang, ada pembengkakan di hidung yang sering akhirnya bisa mendesak. Bisa mendesak sekat pada hidung itu. Ya. Kemudian yang terakhir adanya gangguan atau juga bisa keganasan di dalam rongga hidung yang akhirnya bisa menekan sekat hidung. Ya, itu penyebab terjadinya kenapa terjadi hidung bengkok. Ya. Hidung bengkok ini bisa tampak dari luar, bisa juga tidak tampak. Kalau bengkoknya ini terlalu ekstrim, mungkin kelihatan dari luar. Hidungnya kalau diperhatikan agak bengkok, ya. Atau ini tidak lurus ini, tulangnya ini tidak lurus, ya. Agak membengkok ke kanan atau ke kiri, atau ada benjolan di sebelah kanan atau sebelah kiri. Tapi ada yang tidak kelihatan dari luar, tapi sebetulnya dalamnya adalah bengkok. Ya, itu tadi penyebab, kemudian tampak atau tidak tampak dari luar. Nah, sekarang tanda-tanda yang dirasakan oleh penderita yang hidungnya bengkok. Yang pertama, bisa terjadi gangguan pernafasan, kesulitan nafas. Jadi sepertinya sesek, tapi sebetulnya bukan sesek di dada. Tapi di saat kita menghirup udara ini
juga ada kesulitan. Ya. Kemudian ada sensasi seperti ada pilek, seperti ada kebuntuan pada hidung. Ya. Sehingga kadang-kadang ada orang yang sepertinya ada benda atau ada ingus kental di dalam sehingga mau dikeluarin. Padahal itu ada pembengkakan di dalam. Nah, pembengkakannya ini sebetulnya karena adanya tulang yang agak bengkok. Sehingga sensasi pilek hanya rasa yang sebetulnya bukan pilek beneran. Ya. Itu kemudian yang ketiga bisa menyebabkan sering pusing. Ya, bisa menyebabkan sering pusing. Karena terjadi kebuntuan di dalam hidung ini ketika kita menghirup udara, dia tidak bisa lancar masuk ke dalam rongga pernafasan, kemudian masuk ke paru-paru. Tetapi karena di sini ada pembengkokan, ada pembengkakan, sehingga angin itu hanya berputar di dalam. Nah, itu yang sering menyebabkan sering pusing. Ya. Kemudian tanda yang lain bisa terjadi sering mimisan. Mudah sekali keluar darah dari hidung, mimisan. Ya. Kemudian yang tanda yang lain itu gampang terjadi sinusitis. Sehingga pada orang yang sering sinusitis berulang, bisa jadi karena adanya deviasi septum. Ya. Itu ya. Jadi tanda-tanda terjadinya deviasi septum atau pembengkokan pada sekat hidung antara rongga kanan dan hidung kanan dan kiri terjadi pembengkokan. Nah, itu tadi penyebabnya, kemudian tanda-tanda yang terjadi, kemudian bisa tampak atau tidak tampak dari luar. Nah, Anda perlu periksa ke dokter THT kalau misalnya memang dirasa berulang adanya gangguan pernafasan untuk menghirup udara ini agak sering sulit, ya, sering rasa buntu, ya, seperti orang pilek, ya, sehingga suaranya pun kadang-kadang sengau. Itu yang berulang. Kemudian adanya infeksi di hidung karena sering pusingnya yang hebat, maka dua tanda ini yang Anda harus segera periksa ke THT. Kalau ternyata itu memang adanya pembengkokan pada sekat hidung, maka tindakannya hanya ada dua. Konservatif atau tanpa operatif, yang kedua operatif. Yang tanpa operatif ini hanya sifatnya mengurangi keluhan. Karena sering flu, adanya gangguan pernafasan karena ada pembengkakan di dalam hidung, maka ada beberapa obat yang sifatnya nasal spray disemprot, ya, hanya untuk mengempeskan pembengkakan di dalam. Kalau kemudian ada sering terjadi pilek, maka diberikan obat-obat pengurang pilek, ya. Kalau ada pusing diberikan obat-obat mengobati pusingnya. Nah, sifatnya itu. Tapi kalau yang operatif, maka betul-betul tulangnya ini dilurusin lagi. Nah, setelah diluruskan, maka semua keluhan akan menjadi hilang. Ya. Tapi biasanya sebelum tindakan operatif, dokter akan memberikan yang konservatif dulu, yang tanpa operatif dulu. Kalau itu ternyata masih berulang gangguannya, maka tindakan operatif menjadi alternatif yang paling terakhir. Itu ya, perlu Anda ketahui tentang deviasi septum pada hidung atau kenapa terjadinya hidung bengkok. Itu ya, salam sehat.